diberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan untuk berjamaah sholat jamaah di Masjid Al-Ikhlas. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk pertama kali setelah kita Ramadan, kita akan mendapatkan kembali kajian tentang akhlak dan tasawuf yang akan disampaikan oleh guru kita, ustaz kita, Bapak Ustaz Profesor Dr. Haji M.A. Ahlan M.A. Semoga apa yang dia sampaikan akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya tentang masalah akidah dan masalah akhlak. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, untuk mendapatkan rahmat dan barakah Allah, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nanti pada akhirnya kita akan sharing dan jawab. Kalau Anda mungkin ada hal-hal yang belum jelas apa yang disampaikan oleh Ustaz, mari kami sediakan kepada Ustaz Ahladi untuk memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min nuzuli rahmatika ya arhamar rahimin. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا وارزقنا فهما. المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahmatullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Subuh ini kita dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sama-sama sholat berjamaah subuh, zikir, berdoa, kemudian kita disebut majelis ilmu dalam rangka kita mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmi mudah-mudahan yang kita amalkan, kita lakukan pada subuh ini jadi amal soleh yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan Allah umatnya. Mudah-mudahan telah syafaat dari beliau di yaumil akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kita sudah libur di Ramadan ya. Hanya yang minggu keempat ini bisa melanjutkan kajian kita dari tahapan-tahapan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah sampai kepada al-aqibatul khamisah. Kemarin sudah disinggung sebenarnya, bisa ulang lagi. Al-aqibatul khamisah, bekerja tahapan tanjakan yang kelima, yaitu bagian aqibatul bawais. Aqobah bawais, tahapannya tentang hal-hal yang dapat mendorong kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 7 aqobah yang sudah kita lewati, seulang-ulang saja bisa kita kita pahami secara garis besarnya. Aqobah ilmi, tahapan tentang ilmu. Ada sesuatu yang kita amalkan berdasarkan pada ilmu. Tanpa ilmu maka
takdiran apa amalan kita itu marjudatun al-akbar kelak. Kemudian akobah taubah, tahapan tentang kita membersihkan diri dari berbagai kesalahan, kesemuan, dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab yang bisa merintangi beratnya kita beribadah itu bisa mungkin disebabkan karena dosa kita, karena itu akibat taubah dengan berbagai syarat-syaratnya. Kemudian akibatul awaid, rintangan-rintangan. Ada 4 tentang dunia, kemudian tentang kita memilih persahabatan, pertemanan, tentang setan, syaitan yang nyata, setan yang tidak nyata, kemudian tentang nafsu, kemudian itu yang akobah. Yang ketiga, yang keempat akobatul awarid, halangan-halangannya tentu juga banyak lagi, ada 4 disebutkan di ini. Mungkin ada yang sibuk untuk mengurusi tentang menghadapi bagaimana mencari bukti, ya, masing-masing kita punya pemaisah, ya, usaha. Tentu kita mengharapkan kita dapat rezeki itu dengan keinginan kita untuk mendapatkan rezeki tidak menghalangi, tidak menjadi godaan di dalam kita beribadah kepada Allah. Lalu ada di antara kehidupan kita yang bisa membahayakan dari pengaruh dari lingkungan kita yang menyesatkan kepada kita, paham-paham yang menyimpang, yang menyeleweng melintas di hadapan kita. Apalagi sekarang pakai medsos sekarang ini banyak hal-hal yang mungkin jadi godaan bagi kita. Berkaitan dengan takdir, ketentuan ketentuan Allah, dan tentang musibah atau kesulitan dalam kehidupan. Itu kalau itu kemudian bisa kita sedikit demi sedikit berproses untuk kita bisa kita eliminir, untuk kita bagaimana kelangsungan istiqomah dalam ibadah ini bisa kita lakukan. Kemudian akobatul bawais ini yang mendorong, apa yang bisa mendorong imannya itu. Summa alaika ya akhi bisaydi idastaqama lakab tariq wa suhilatis sabil wa tafa'atil awaid wa zanatil awaid wa lam yasulaka as-sayrul mustaqim illa bismish'aril khawf wal raja wa ilsamihuma haqqahuma ala hadihima. Wajib atas kamu, hai saudaraku, dalam proses menjalani istiqomah dengan cara yang sudah disebutkan tadi, bisa akan mudah jalannya, segala rintangan bisa kita hindari, kemudian godaan sudah bisa kita hadapi, kita respon untuk bagaimana tidak menjadi tergoda, kemudian tidak akan berhasil katanya, ya. Sayrul mustaqim, perjalanan yang lurus itu kecuali ada perasaan di dalam hati kita al-khauf wal roja, al-khauf dan roja. Khauf artinya bahasa kitanya takut. Roja artinya harapan, ada harapan, ada progres
ke depan dalam kehidupan kita. Maka hendaknya kita menetapi kedua ini dengan sebenar-benarnya tentang khauf dan roja ini. Pernah juga saya menyampaikan bahwa ada beberapa istilah takut itu di dalam istilah dalam agama kita ya, untuk tasawuf khususnya ada khauf, ada khosyah, bahkan takwa juga diartikan khauf, takut. Takwa sering juga maknanya takut. Takutlah kepada Allah. Nah, khauf takut ini umum ya, umum kekhawatiran, khawatir berbahaya itu jadi takut. Ini umum kalau khauf ini. Seperti takut neraka. Kalau takut neraka, maka bagaimana cara kita untuk terhindar dari neraka? Takut ada harimau yang akan menerkam, maka bagaimana caranya supaya kita terhindar dari ancaman harimau itu? Jadi makna khauf itu mendorong seseorang untuk mempersiapkan langkah antisipasi agar terhindar dari yang ditakuti. Khauf di umum. Ada khosyah rasa takut yang lebih mendalam, lebih mendalam, tapi didasari dengan ilmu dan pengagungan atas kebesaran Allah. Ta'zim lah ya, ta'zim, ta'zim. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha, biasanya orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah itu adalah al-ulama. Jadi ulama yang ulama sesungguhnya, ini ulama itu banyak sekarang ya diplesetkan. Bahkan ulama besar mengatakan ada ulama su ya, ulama yang buruk, ulama alim tapi buruk perilakunya. Ya, ulama yang sesungguhnya itu dia takut kepada Allah, takut didasari dengan ilmu yang mendalam tentang ma'rifatullah, mengenali Allah, dan ta'zim kepada Allah, merasa dirinya hina di hadapan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau takwa biasanya diartikan takut dengan menjaga diri, berhati-hati, menjaga diri. Ibarat kita jalan di banyak skill tajam, itu berhati-hati supaya jangan tertusuk duri, kehati-hatian agar dapat melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah yang wajib yang dilaksanakan, yang dilarang ditinggalkan, yang biasanya itu kalau takwa ini. Ya mungkin juga ada istilah-istilah lain ya yang berkaitan dengan rasa takut itu. Tapi intinya itu. Nah, yang digunakan dalam bawahis ini tentang motivasi ini kata khauf, bukan kata khasyah, bukan kata takwa. Takwa sudah dibahas panjang lebar ketika kita bahas tentang menghadapi rintangan tentang nafsu. Ya, tentang kenapa kita perlu khauf? Pertanyaannya, kenapa kita perlu ada khauf? Kita menata hati kita, batin kita perlu ada khauf. Ada dua alasan di sini. Ahaduhuma bizajri anil ma'asi, untuk mencegah perbuatan maksiat.
Khauf itu, takut itu supaya kita terhindar dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan yang menyimpang, menentang dari ajaran yang benar. Fa inna hadhihi nafsa ammaratun bisu, karena sungguhnya nafsu itu, nafsu amarah ya, nafsu amarah itu adalah nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Setiap kita punya nafsu amarah, ya, nafsu yang cenderung makilah syarr, yang condong kepada keburukan. Ya, kita akui semuanya, walaupun nafsu ini juga kita dibutuhkan untuk memberikan dorongan ya, dalam semangat kehidupan, tetapi banyak beragam sifat-sifat nafsu itu. Kalau di dalam kitab Syaitan ya, Fathul Bais ya, lainnya, beliau itu ada 7 macam nafsu itu, ada 7 macam nafsu. Yang pertama yang paling rendah itu nafsul ammarah. Nafsul ammarah kita bahas ini dulu ya, kemudian kita maksiat tadi. Nafsul ammarah, ammarah itu bisu. Ada 3 kata beliau itu sifat yang terkandung dalam nafsul ammarah. Yang pertama adalah nafsul bahimah, hewan, nafsu hewan. Yang penting hidupnya ini enak lah, makan, minum enak, tidur nyenyak, itu aja kan. Bantu makan turun hidupnya ya rakyat kita itu kalau diberi makanan di kandangnya itu akan kambing atau sapi, dia sudah makan, jadi harus minum dan ya sekarang pakai suntik ya untuk penumpang kesehatannya dulu ya alamiah saja begitu. Seksualitas kemudian yang kedua ini yang didominasi oleh syahwat. Nah, satu duniawiya lah pokoknya tentang syahwat, keinginan yang menyenangkan. Asal kebutuhan biologisnya terpenuhi ya sudah selesai. Jadi hidupnya hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis. Kemudian yang kedua sabu'iyah, binatang, tapi binatang yang kejam, binatang buas ya. Maunya menerkam, maunya berantem, maunya bermusuhan, mencaci maki. Ini kalau manusia lah dalam sifat sabu'iyah, tidak mau damai, ya Israel lah gitu ya, dan yang perang terus sama Amerika. Nah ini ya semua ya. Kemudian yang ketiga sifat ammarah itu yang nafsu syaitaniyah. Kalau yang satu yang tadi ghadab ya, didominasi oleh ghadab, kemurkaan, kebencian, adawah, baghdad. Kemudian yang ketiga tadi syaitaniyah. Syaitaniyah ini kumpulan dari 2 tadi. Kumpulan ya, maksudnya kalau syaitaniyah sudah ya setan benar lah. Kumpulan dari syahwat dan ghadab. Jadi tidak ada yang baik di nafsul ammarah itu. Kemudian kalau ingin meningkat ada lagi namanya nafsu lawamah. Nafsu
lama ini nafsu yang sudah ada bibit-bibit kebaikan, ada penyesalan. Kalau dia berbuat buruk, kalau dia buat kesalahan, itu segera dia mengakui kesalahan itu, ada penyesalan. Tapi menyesal yang hanya penyesalan saja tanpa ada perubahan, ya tentu tidak bermanfaat, tidak berguna. Kita bangun subuh, biasa bangun subuh, lalu kesianan, ya Allah besar dalam hati kesianan. Nah, kalau sudah menyesal, besoknya dengan kesianan lagi, kalau kesianan terus, jadi penyesalan itu seakan-akan tidak berpengaruh. Penyesalan. Kemudian yang ketiga ada namanya mulhimah, ada menyebut mulhimah, ada menyebut mulhamah. Kalau mulhimah yang mendapatkan ilham, mulhamah yang diilhami sama saja, mendapatkan ilham positif itu ya, petunjuk mengarah ini, mengarah kepada kebaikan. Tadi ada potensi menyesal, selain ada potensi menyesal, tentu di mulhimah ini ada firasat petunjuk ilham kepada kebaikan. Cuma kadang-kadang diabaikan. Ada petunjuknya, ada keinginan untuk berbuat baik. Sudah menyesal, kemudian ingin ada petunjuk berbuat baik. Tapi nantilah masih, kalau yang muda kita masih muda, nanti saja kalau sudah mulai tua, sudah tua, belum tua betul, nanti kalau sudah tua betul, belum batuk terus saja. Banyak kalangannya. Itu sudah ada petunjuk kebaikannya, cuman ya belum ada lalu sampai kepada nafsu mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah ini, insya Allah ini sudah mulai aceh lah, mulai tenang, berbagai persoalan tadi awalin tadi ya sudah usah sedikit sudah diatasi sedikit, kemudian dan merasa tenang istiqomah. Sesudah itu ada nafsu rodiyah, sudah berapa itu? Kelima ya, rodiyah. Rodiyah itu yang ridho, nafsunya sudah ridho dengan apa saja yang Allah berikan, apa saja yang Allah berikan, itu berupa ujian apa saja sudah ridho, sudah. Jadi dia sudah istiqomah dari dengan mutmainnah, ditambah dia ridho dengan apa yang terjadi dalam kehidupan dia. Kemudian ada mardiyah ada kata dalam Al-Quran itu rohiyah tentang dia ya. Dia mutmainnah dari mutmainnah yang nafsu mutmainnah ila rabbihi, kembali kepada Rabbu, rohiyah tentang dia dengan ridho dan diridhoi, itu dan diridhoi. Sama dengan posisi para sahabat Rasulullah SAW, itu kan yang radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah sudah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah mendapatkan radhiyah dan mardiyah ini. Nah itu di dalam pembahasan Nawawi tadi itu di situ sebenarnya masih mutmainnah tapi sudah meningkat rodiyah, meningkat mardiyah. Kalau masalah rodiyah masih ada aktif dari subjeknya, manusianya, ridho. Tapi kalau mardiyah sudah Allah yang kami. Banyak orang
makanya di situ itu. Dan yang terakhir kamilah itu yang sudah sempurna. Itu nafsunya para anbiya Rasulullah SAW. Ini masih campur saja ya. Nafsu amarah yang silakan dihirup Bapak. Ibu ya. Silakan Pak. Ibu dari minuman ya. Dan jadi tak pertama tadi kenapa perlu kamu kenapa kita harus ada rasa takut. Yang pertama itu supaya kita mencegah kemaksiatan. Dan tadi nafsu amarah cenderung untuk kita melakukan dari perbuatan yang buruk. Pembahatun ilal fitnah dan berhasrat untuk sampai kepada hal-hal yang fitnah. Fitnah itu bisa maknanya ujian ya. Walatan tahi andalika illa bitakwifin Allah. Jadi kalau nafsu yang cenderung kepada keburukan dan sampai kepada hal-hal yang menjadi fitnah, maka tidak boleh tidak harus juga dengan takwifin Allah, dengan ketakutan yang besar, sungguh-sungguh dengan tapi takwifin alim dan rasa takut yang besar. Watahdidin balik dan harus diancam, nafsunya harus diancam. Nafsu yang cenderung kepada perbuatan maksiat itu harus ditekankan betul. Bahkan diibaratkan sebagai apa? Kalau itu hewan yang liar, maka harus dikendalikan betul dengan kendali yang kuat. Ada berbeda-beda orang yang kemudian rasa takutnya itu tidak seberapa kuat, yaitu harus ditekankan rasa takutnya. Tapi ada yang takut betulan. Dan kalau itu tidak ditekankan tadi, bisa jadi tidak ada rasa malu. Rasa malu pun hilang. Jadi kalau tidak ada rasa takut itu tidak ada rasa malu. Malu dulu apa takut dulu ya? Kita akan berbuat keburukan. Kita takut kalau keburukan ini bisa kita lakukan akibat dari perbuatan buruk itu. Kalau orang yang tidak takut, maka dia tidak akan tercegah untuk berbuat buruk itu karena tidak takut. Tidak takut efeknya. Karena tidak takut, maka dia tidak merasa ada rasa malu. Misalnya ini yang mudahnya, kalau misalnya kita berbuat ini ya, yang mungkin adab saja, tapi ya bisa jadi dosa juga. Misalnya seorang ustaz melihat ibu wanita di
meninggal karena memudahkannya, karena Ustaz ditempatkannya di depan. Iya kan? Tempatnya di depan. Celaka. Karena dihormati jadi di depan. Maka melihat apa namanya entah lagunya, entah apa namanya ya gaya menyanyinya atau pakaiannya yang erotis yang anu ya. Ya tentu kita adalah berbeda. Jadi yang takut kan dosa gitu ya, dosa karena takut itu kemudian melihatnya malu, melihatnya seperti malu. Ada enggak yang kita itu waktu itu rasa malu? Ada tidak sih? Kalau kita tidak ada rasa malu gitu, tidak ada takut gitu, bukan dosa. Kalau tidak ada takut dengan dosa, ya tidak malu. Karena tidak takut dengan dosa, maka kita malu untuk melihat saja malu. Apalagi ngamer ya. Misalnya ini contoh agak anu ya, sedikit mudah. Ini apa namanya? Menghubungkan antara rasa takut dengan malu tadi. Tidak takut dengan dosa, maka berakibat dia tidak tercegah rasa malunya. Tadi disebutkan bahwa rasa takut dengan dosa itu sehingga ketika dari perbuatan maksiat itu memang berbeda-beda. Di sini kata siapa ini? Sama qala qa'ilun qa'il saja disebutkan. Al-abdu yukrahu bil asghar wal hurru kafihi bil malamah. Tergantung kita nanti seberapa besar dosa takut kita. Seorang hamba itu budak ya, budak itu kalau ditakut-takuti, ia diadu dengan tongkat supaya takut ya dipukul lah gitu ya dengan tongkat. Tapi kalau orang merdeka di sini ya, cukup dengan dicela. Jadi kalau ada orang merasa malu yang tidak takutnya kepada dosa itu harus dikerasi, lebih keras harusnya gitu. Tetapi kalau orang yang bisa dinasehati lalu sudah berubah, cukuplah diberikan gambaran-gambaran tamsil itu supaya mudah mereka. Sama dengan anak yang bandel itu ya terkadang ya harus tecut ya. Tapi yang tidak mendorat tentu. Ya, cuman persoalan sekarang di pendidikan ini kan sedikit-sedikit dilaporkan itu. Jadi masalah juga itu. Sehingga di medsos itu anak mau merokok dibiarin, anak berantem dibiarin. Kenapa Pak guru biarkan itu? Kalau ini dilarang, mereka apalagi dikerasi, lapor ke orang tuanya melaporkan ke polisi. Ya, gitu. Ini tidak benar juga. Yang pendidikan dalam Islam tentang rumah tangga saja ada khusus misalnya ya. Kalau khusus itu istri yang ngambek itu kan fa'iduhunna dinasihati tidak memban bahjuruhunna fil madajir, pisah ajar kamar, kemudian fa'iduhunna. Tentu yang tidak dikerasi sama dengan anak yang dididik
untuk sholat itu 7 tahun diperintahkan, 10 tahun belum mau melakukan sholat harus dikerasi. Dan tentu tahapan-tahapan kerasi itu seperti apa dalam yang tidak keluar dari apa namanya topis lah ya, bagaimana kita mendidik itu. Dan harus melotot yang melotot gitu ya, yang seperti itu. Tapi kalau sudah sampai syikok, rumah tangga sampai syikok sudah mau pecah gitu, sama-sama egoisnya gitu, kemudian kita masuk mahkamah minani terus juga keputusan hakim yang bijaksana yang kedua berpihak. Tidak islahan, kalau ingin islah benar-benar ingin menyatu kembali, maka Allah yuwaffiqillahu bainahuma, pasti Allah akan berikan petunjuknya, jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bertadbir fi amriha untuk rohaha abadan bisautil takhfif. Jadi pemikiran tentang bagaimana memerintahkan kepada hawa nafsu yang cenderung kepada maksiat itu mesti untuk rohaha abadan, ya harus diketuk, harus apa namanya ya, dirubah abadan selamanya bisautil takhfif, dengan semeti takhwif atau cambuk rasa takut. Kaulan saya ucapan wa fi'lan atau perbuatan wa fikron atau pemikiran. Bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan pemikiran. Diberi di jalan ini, coba diajak untuk berpikir, seandainya begini, bagaimana menurut kamu, seperti itu, menurut kamu, ada dialog lah gitu, ada dialog. Nah, ma'ayukiru anba'ni sulihin, sebagaimana yang disebutkan sebagai orang salihin, karena nafsahu da'athu ila manusia. Ini kalau ini nggak terlalu lagi nih, ini aneh bagi kita di sebuah cerita ya. Bagaimana disebutkan sebagian orang-orang soleh untuk mendidik nafsunya yang mengajak maksiat itu. Kalau nafsunya ingin mengajak maksiat itu fantolak wa nasa'a siyabahu. Dia pergi di sini di tempat yang panas ya, tempat yang panas, padang pasir yang panas. Tapi itu tidak ada padang pasir ya, kalau ada pasir pantolakor wa nasa'a siyabahu, lalu dibuka bajunya. Tidak usah sampai terangannya ya, bajunya dibuka. Lalu dia berguling-guling, ya tabarra'u fil lumudor, berguling-guling di pasir yang panas itu. Mungkin nggak bisa orang udah mulai gila, mulai sedetik gitu. Jadi kalau nafsu kita ingin berbuat maksiat, datang ke pasir yang panas, berguling-guling di atas pasir yang panas, wayahku nafsi, lalu dia berkata kepada nafsunya itu, ruki, itu rasakan panasnya itu badanmu itu ya. Karena jahannam asyadu harron min hadi, karena sesungguhnya neraka jahannam itu jauh lebih dahsyat panasnya daripada panasnya pasir itu. Ya kalau kita tidak sebegitu lah ya. Jadi ini saja diajak dialog saja. Woi nafsu, kenapa kamu males itu? Kenapa kamu mau melakukan perbuatan maksiat? Ya, jadi ini untuk
menekankan khauf tadi. Jadi yang pertama tadi khauf itu untuk mencegah perbuatan maksiat, gambarannya seperti itu. Yang kedua, li'alla tu'jabu bitta'ati latuhlika. Di sebaliknya ada khauf itu supaya tidak ujub, tidak merasa bangga diri bitta'ati dengan taat. Karena kita takut jangan-jangan ibadah kita ini sudah lurus betul. Apakah ibadah kita ini sudah ikhlas atau tidak? Wah ini lagi ya. Jadi ada kekhawatiran dengan kita taat kepada ini, jangan sampai kita terjebak atau jangan terjerumus kepada ujub. Saya sudah lewat dari 40 hari sudah sholat jamaahnya, tidak pernah ini muncul ujub pada diri sendiri. Itu harus dikhawati, harus dikhawati, harus takut gitu. Takutnya keikhlasannya lalu karena ini tasawuf, jadi ya sampai ke tingkat begitu. Kalau itu harus repot amat, mau berbuat maksiat harus begini. Kalau taat sudah taat, lalu lagi banyak lagi rintangannya. Ini maksudnya supaya lebih fokus kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita ini sampai kepada pada tidak mutmainnah atau dia pengertian. Bahkan katanya ya mauha dan diwarnai. Bahkan bisa dihantamnya nafsu kita itu, nafsu kita yang ujub itu, takutnya ujub tadi, didambi dengan mencela, mencari aib, mencari kekurangan dari perbuatan yang kita lakukan itu. Jangan-jangan masih ada yang kurang, jangan-jangan masih kita kalau baca Fatihah sudah benar atau belum, apakah rukun sholat kita ini sudah lurus. Ya belajar begini kan bisa dengan face to face, datang ke Ustaz, coba Fatihah saya ini sudah benar atau belum Ustaz, misalnya Ustaz yang bertamu. Karena saya didatangi ada dia profesinya bengkel motor, kemudian ya sering dia disuruh imam gitu karena sulit dari imamnya. Ya sudah belajar dari dulu, tapi takut dia bacaan-bacaannya tidak lurus. Datang ngobrol, diluruskan, ya lurus sebenarnya sudah bagus lagi. Artinya kita sudah taat itu juga harus masih perlu belajar lagi, masih perlu hal-hal yang kalau gitu. Tidak sampai ke tingkat tadi ya. Ada hal yang tidak baiknya. Ini ada kalau tidak disuruh ya kan kalau ya kurang berjalan di sini ada ya, ada allati fiha dhurubul akbar. Siapa tahu ada bahaya-bahaya yang perlu kita ketahui. Sama dengan kita belajar ini, belajar kitab-kitab Al-Ghazali ini dalam rangka meluruskan ketaatan kita kepada Allah itu. Kita sudah taat, tapi mungkin masih ada hal-hal yang perlu jadi penyakit membahayakan dari ketaatan itu, seperti tentang ikhlas tadi.
Wadari karena huma dukir oleh Nabi Sallam ini dari hadis Nabi Sallam disebutkan lalu ujidna ana wa Isa bima kasabat hatani lau adibna adaban lam yu'adibuhu ahadun wa asyara bi asbi'ai. Kata Rasul, seandainya ya, saya dan Nabi Isa, Nabi Muhammad dan Nabi Isa disiksa atau disanksi ukhidna bima kasabat akan disebabkan karena apa yang dilakukan atau berdua melakukan. Kalau ada perbuatan yang menyebabkan kami itu disiksa, lalu adibna adaban, pastilah kami akan disiksa yang siksaan itu tidak akan ditimpakan kepada seorang pun, artinya lebih berat siksaannya daripada seorang pun, karena posisinya sebagai Rasul, sebagai Nabi. Kalau kemudian berbuat dosa dan disiksa, maka harus lebih berat ketimbang orang lain. Nah ini kan salah satu menghilangkan kebanggaan tadi, kebanggaan tentang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita tahu ketika taat, kita perlu ada tahu ketika kita berbuat maksiat, perlu ada tahu. Saya menjadi dulu. Nanti kita akan bicarakan tentang dialog yang sebelumnya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita mendapatkan materi tentang masalah macam-macam nafsu yang kita kenal selama ini, bahwa nafsu itu ada 3 macam: nafsu mutmainnah, kemudian lawamah, dan mutmainnah. Dan terkena setelah digambarkan itu juga akan digambarkan sehingga seluruhnya ada 9 nafsu. Yang paling rendah itu adalah nafsu syaitoniyah, yang paling sempurna itu adalah nafsu kamilah, dan di tengah-tengah itu adalah nafsu lawamah. Lawamah ini bisa berkeliling ke bawah atau bisa naik ke atas. Baik Bapak Ibu, itu menarik materi kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita buka, kalau ada sharing atau bertanya silakan. Ya silakan Pak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hari ini adalah pembahasannya atau fokus pada nafsu dan baik. Cuman kan kita melihat dalam kebanyakan sehari-hari ini ya, Pak Ustadz ya, faktor lingkungan seberapa besar atau bagaimana pengaruhnya faktor lingkungan ini itu mempengaruhi daripada nafsu diri. Karena saya bisa merasakan bahwa kan karakter daripada seseorang itu kan berbeda-beda. Ada yang punya besar mau korupsi, ada senang nafsunya besar terhadap nafsu-nafsu yang lain gitu. Nah ini faktor lingkungan. Ketika lingkungan itu mendukung dia, menyebabkan dia nafsunya jadi timbul malah besar, dan itu kan malah merepotkan kita. Nah, apakah dia harus hijrah ke tempat lain untuk menghindari lingkungan seperti itu, atau ada juga yang orang memang nafsunya kecil gitu untuk berbuat seperti itu, atau mungkin sudah karakternya gitu. Pertanyaannya itu sejauh mana pengaruh lingkungan ini terhadap timbulnya nafsu tadi yang disampaikan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya nanti tadi menarik faktor-faktor yang lain, tidak hanya lingkungan, tapi faktor lingkungan yang ditanyakan tadi memang itu juga bisa membawa kita kepada memperturutkan nafsu yang tadi bisa mengarah kepada kemaksiatan tadi.
katakan lingkungan, apalagi nanti menyebut lingkungan itu lalu menjadi sistem, gitu ya. Kalau kita berada pada lingkungan itu, pada sistem itu, sebenarnya kan untuk menguatkan diri, jati diri kita, kan pengendalian nafsu itu, kalau dalam literatur tasawuf, pengendalian nafsunya itu dengan puasa ya, pokoknya amal soleh lah. Ketakwaan itu untuk mematahkan semua macam titik nafsu yang mengarah kepada keburukan. Ada yang muncul, ada takwanya. Ketika takwa itu yang membuat, maka kemudian ujungnya akan terhindar. Jadi dengan mujahadah nafs manusia, dengan harus memperjuangkan nafsu itu. Kemudian tazkiyah Tuhan, mensucikannya dari nafsu-nafsu yang buruk. Jadi memang harus ada mujahadah. Itu yang pertama. Yang kemudian, kalau kita tidak kuat dalam satu lingkungan atau satu sistem, dan kalau kita berada di situ, kita akan terbawa, terkontaminasi. Maka dalam tasawuf itu ada namanya uslah. Menghindar. Nah, uslah ini ada dua kalau sekarang. Kalau dulu ya uslah itu menyingkir saja. Kalau uslah di tempat keramaian, uslah menjadi diri sendiri, tapi kita tetap masih dalam pergaulan bersama. Tapi kita membentengi diri untuk kita tidak mau terbawa itu. Kalau kuat, kalau tidak kuat, maka uslah keluar dari yang lain. Ini yang ada. Ketika Rasulullah SAW akan menerima wahyu, karena wahyu yang suci itu dapatkan risalah Rasulullah berkhulwat uslah. Jadi situasi masyarakat yang sangat amoral. Tapi begitu Rasulullah mendapatkan wahyu, Rasulullah tidak korban dibuat lagi, korban pada di kala beliau beribadah sepanjang malam, kemudian yang uslahnya itu uslah diri dan orang-orang yang bersamanya untuk melawan nafsu tadi. Ada mujahadah tadi, mungkin itu. Ya, baik. Ada lagi satu lagi kan, ibu-ibu, bapak, ada lagi. Baik, kalau nggak ada tanya lagi, bukan tutup aja. Waktu sudah ada yang banyak, kami silakan. Setelah ada makanan mudah-mudahan kita ini saya sendiri yang mendidik ini sama dengan posisinya dengan bapak sekalian. Mungkin juga kalau terawang, kalau ada malaikat yang menerawang ini tingkat nafsunya ini antara Pak Labi dengan Mas Kaya ini karena lebih tinggi Mas Adi ini sama saja kita posisinya untuk bisa diperbaiki ini. Dunianya masih besar. Iya, bisa Allah kita perbaiki diri kita, karena itu kita kaji orang-orang yang ingin mendapatkan ya dari posisi dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dekat dengan dengannya, itu saja yang kita bersama.
dasar untuk kita bisa melakukannya tahap demi tahap berproses. Dan Allah berikan kemudahan kepada kita sekalian. Ilmu yang kita cari ini adalah ilmu yang bermanfaat. Hidayah kita selamat yang terakhir yang cukup. Kata Muhammad subhanahu Allah subhanahu jika syukur dan dan astagfirullah dan tubuh alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin demikian materi kita kali ini yang sudah sampaikan kemudian kita amalkan. Dan akhirnya mari kita bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.